Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah dasar elektronika. Di pertemuan kali ini, kita akan berkenalan dengan komponen-komponen elektronika. Komponen elektronika berdasarkan respon output terhadap inputnya itu dibagi menjadi dua. Itu ada komponen elektronika aktif dan komponen elektronika pasif. Apa itu komponen pasif? Nah, komponen pasif adalah komponen yang tidak dapat menguatkan dan menyarahkan sinyal listrik serta tidak dapat mengubah suatu energi ke bentuk lainnya. Contohnya apa? Nah, di sini ada resistor ya, contohnya. Resistor ini merupakan komponen elektronika yang berfungsi membatasi atau menghambat arus listrik. Karena sifatnya yang tidak dapat menguatkan sinyal, maka resistor ini termasuk pada komponen pasif. Oke, selanjutnya contoh komponen pasif ini resistor. Kita lihat penggunaannya di rangkaian ya. Di sini ada satu rangkaian di mana sudah sumber tegangan 20 volt, kemudian ada resistor dengan 10 kilo, di mana kita dapat lihat di pembacaan arusnya yang mengalir adalah sebesar 2 mA. Nah, sementara yang di sebelah kanan kita lihat ditambahkan lagi satu buah resistor 10 kilo ohm, maka pembacaan di multimeternya di sini adalah 1 mA. Jadi karena sifatnya yang menghambat tadi, dia akan mengurangi arus yang mengalir. Nah, di sini disebutkan ya bahwa pemasangan resistor akan membatasi arus. Oleh karena tak dapat menguatkan sinyal, maka resistor ini termasuk komponen pasif. Selanjutnya ada kapasitor ya, yang termasuk dalam golongan komponen pasif. Nah, karena tidak dapat menguatkan, menyarahkan, dan mengubah suatu energi ke bentuk lainnya, maka kapasitor ini juga termasuk komponen pasif. Oke, kapasitor ini adalah merupakan komponen elektronika yang berfungsi menyimpan medan listrik, dapat berfungsi memblokir arus DC dan meneruskan arus AC. Nah, ada simulasinya seperti berikut. Kita lihat. Di sini ada satu rangkaian di mana ada sebuah sumber tegangan, kemudian ada resistor, kemudian di sini ada ampere meter, maka pembacaannya di sini adalah 5 volt. Nah, kemudian ketika kita pasang sebuah kapasitor, ternyata pembacaannya menjadi 0 volt. Oke, kenapa 0 volt? Karena tadi ya, sifat dari kapasitor itu sendiri, dia memblok tegangan DC gitu ya. Nah, oleh karena itu, di sini tidak ada arus yang dialirkan, maka nilai tegangannya adalah 0. Nah, sementara ketika dikasih sumber AC, maka arusnya juga arus AC yang mengalir, dia sifatnya mengalirkan gitu, tidak memblokir. Dan maka dari pembacaan outputnya juga di sini adalah sebesar 5,368 volt, seperti itu ya. Selanjutnya ada induktor. Induktor juga masih dalam atau masih termasuk pada kategori komponen pasif. Induktor di sini, kenapa dia masuk kategori komponen pasif? Ya, sama ya, seperti yang tadi. Dia tidak dapat menguatkan, tidak dapat menyarahkan sinyal, ataupun mengubah suatu energi ke bentuk energi lainnya. Nah, bagi arus DC, induktor bersifat mengalirkan, tetapi bagi arus AC, dia bersifat menghambat. Jadi, ini kebalikan dari kapasitor ya. Nah, untuk simulasinya seperti berikut. Ini ada sumber tegangan DC. Nah, ini ada resistor, dia mengalir dan pembacaannya adalah 10 volt. Ketika dipasang induktor, nah maka kita lihat pembacaan awal itu 10 volt,
karena dia sifatnya mengalirkan arus DC, maka pembacaan outputnya juga 10 volt. Nah, untuk arus AC, nah karena dia sifatnya menghambat, maka kita lihat bisa dibandingkan antara input dan outputnya. Inputnya adalah 10 volt, outputnya 5,056 volt. Artinya ada hambatan yang dilakukan oleh induktor. Kita masuk ke komponen aktif ya. Komponen aktif adalah komponen yang dapat menguatkan dan mengarahkan sinyal listrik, serta mengubah energi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Apa sih contoh dari komponen atau komponen apa yang termasuk dari kategori komponen aktif ya? Salah satunya yang pertama adalah transistor. Nah, transistor ini merupakan komponen elektronika yang terdiri dari 3 elektroda. Nah, ini contohnya ya. Jika menjadi komponen dalam rangkaian penguat, nah karena sifatnya merupakan komponen aktif dan dia memiliki karakteristik sebagai penguat sinyal listrik, maka bisa dilihat di simulasi bahwa jika titik B ini adalah input dan A ini adalah output, maka nilai output A akan lebih besar dibanding dari inputnya. Ini bisa kalian buktikan dengan simulasi. Nah, untuk aplikasi simulasi elektronika dasar, kalian bisa menggunakan Proteus, Multisim, Eagle, dan lain-lain lah. Silahkan cari di Google aja. Oke, ini outputnya ya, ketika kita lihat dengan osiloskop. Nah, ini ada titik B sebagai input, kita lihat tegangannya. Dan ini adalah titik B sebagai outputnya, dan tegangannya lebih besar ya, puncaknya lebih tinggi. Nanti osiloskop ini harusnya dibahas nanti di pengukuran besaran elektrik. Selanjutnya ada dioda. Nah, dioda juga merupakan salah satu komponen aktif. Nah, dioda ini adalah piranti elektronika dengan 2 elektroda yang dapat digunakan untuk mengarahkan sinyal listrik. Nah, ini ya, karena dia punya sifat atau karakteristik mengarah, maka dia merupakan kategori dari komponen aktif. Nah, sifat dari dioda ini salah satunya adalah bisa mengarahkan arus, yaitu dari sinyal AC menjadi DC. Contoh rangkaiannya seperti ini. Ketika ada input berupa sinyal AC, nah dari sumber AC di sini, nah ini diarahkan oleh dioda, ya. Maka outputnya akan menjadi sinyal DC. Ini adalah outputnya ya. Sama ya, menggunakan osiloskop, kita bisa lihat bentuk gelombangnya. Ini sebelum dilewati atau sebelum melewati dioda, kita lihat bentuk gelombangnya seperti ini sinyalnya. Ini sinyal AC ya. Nah, ketika setelah melewati dioda, maka bentuk sinyalnya menjadi seperti ini. Oke, kalau kita tarik garis di sini, garis 0, sinyal AC ini terdiri dari puncak dan lembah. Kalau kita perhatikan, nah ini garis 0, maka di sini puncak, kemudian lembahnya itu ya kepotong ya. Nah, ini dinamakan arus DC, arus searah. Nah, untuk arus DC di sini masih belum sempurna, karena arus DC yang sempurna itu mendekati garis lurus gitu ya. Nah, itu nanti ada teknik-tekniknya bagaimana untuk mendapatkan sinyal DC yang baik gitu ya. Nanti dipelajari di pembahasan dioda. Nah, selanjutnya komponen yang selanjutnya adalah LED ya, salah satunya dari komponen aktif. Kenapa disebut komponen aktif? Ya, karena sifatnya itu LED ini bisa merubah atau mengubah suatu bentuk energi dari energi listrik menjadi bentuk lainnya, yaitu berupa cahaya gitu ya.
Karena sifat tersebut, maka LED di sini masuk ke kategori komponen aktif. Oke, selanjutnya komponen elektronika berdasarkan hubungan arus dan tegangan. Nah, di sini kategorinya ada dua. Yang pertama adalah komponen linear dan yang keduanya adalah non-linear. Nah, apa saja yang masuk kategori linear? Jadi, komponen linear itu adalah hubungan antara arus dan tegangan pada komponen tersebut bersifat linear. Jadi, arus ini berbanding lurus terhadap tegangan. Contoh komponennya apa? Resistor. Nah, jadi kalau kita gunakan resistor ini dalam satu rangkaian, kemudian kita berikan sebuah tegangan, dan tegangannya kita rubah semakin tinggi, maka harusnya juga akan ikut tinggi juga gitu. Dan perubahannya itu bersifat linear. Ada juga kategori komponen non-linear. Contohnya apa? Contohnya adalah dioda. Nah, apa sih komponen non-linear ini? Yaitu hubungan antara arus dan tegangan pada komponen bersifat tidak linear. Nah, seperti ini ya. Jadi, kalau kita pasang sebuah dioda pada suatu rangkaian, nah ini tidak serta-merta kita naikkan tegangannya, arusnya akan naik, tidak. Tapi dia akan mulai naik pada saat titik tertentu, gitu. Dan itu tergantung dari karakteristik diodanya. Nanti ada dioda yang terbuat dari bahan germanium, ada yang silikon, nah itu punya karakteristik berbeda-beda. Jadi dia mulai naik arusnya itu pada suatu titik tertentu. Nah, untuk simulasinya seperti ini. Ini bisa kalian coba di rumah dengan menggunakan alat simulator elektronika ya. Jadi, bikin rangkaian sederhana seperti ini, lalu buktikan apakah betul pembacaannya seperti ini atau tidak gitu. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini. Untuk penugasan nanti saya sampaikan di Google Classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.